Kuliah adalah pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Tulisan ini diposting oleh Naldinal pada akun TikToknya ya sekitar akhir tahun lalu lah ya. Tapi entah kenapa sepertinya baru viral sekarang dan akhirnya men-trigger orang-orang yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah. Mereka yang tidak terima akhirnya membuat konten balasan bahwa kuliah itu bukan pengangguran. Pertanyaannya, apakah Mas Naldi ini salah? Jujur kalau menurutku sih enggak. Oh iso gak iku lho. Wah, blak wong iki. Rungono aku sih. Karena kalau yang aku lihat sebetulnya Naldinal ini dia kan hanya memposting di akun TikToknya sendiri. Kesalahannya adalah dia memposting di waktu yang tidak tepat. Ya, atau aku bisa bilang dia memposting ketika dia belum jadi apa-apa ya. Kita lihat saja di akun TikToknya ya hanya tulisan-tulisan galau-galauan, cinta-cintaan, cewek-cewekan sekedar ngono tok iku lah ya. Sehingga akhirnya Naldinal ini pun dianggap bocah oleh orang-orang tersebut. Coba kalau Mas Naldinal ini ya, dia mempostingnya ketika dia sudah kaya, punya mobil banyak ya, McLaren, Ferrari dan lain sebagainya. Pasti dipuja-puja. Ya wis ngono iku lho menungso iku ya. Tapi bukan berarti aku setuju lah ya dengan opininya dari Naldinal ini. Karena menurutku kuliah itu bukan pengangguran, Rek. Sumpah. Aku sendiri tuh ya pernah mengalami perkuliahan sejak tahun 2016 sampai 2020, 4 tahun. Ya memang kuliah 4 tahun sih. Dan karena itulah Mas Naldi, aku akan menceritakan ya bahwa kisahku di kuliah ini tidak hanya jadi pengangguran. Kita akan mulai dari tahun yang pertama. Yang aku lakukan adalah adaptasi. Jelas ya, ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang baru, kita itu harus beradaptasi. Apalagi ketika waktu itu waktu masuk kuliah, itu dari SMA aku itu nggak ada yang masuk jurusan yang aku pilih. Jadi otomatis aku ini sendirian gitu loh, Rek. Dari SMA itu aku nggak ono konco, bener-bener nol botol dewean. Sendirian. Nah, misalnya aku gak iso adaptasi, yo gak duwe konco aku pasti. Mau gak mau harus beradaptasi. Dan aku bisa bilang ketika beradaptasi ini yang paling penting adalah kita mencari teman atau mencari kenalan atau mencari circle itu sebanyak-banyaknya. Karena kondisi kita itu masih fresh, kita itu masih baru di lingkungan yang baru. Jadi ketika kita mau berengage ya, kita mau berkenalan dengan orang, itu gak susah cuy. Dan gak akan terlihat awkward. Nah, mencari teman atau mencari circle ini juga tempatnya banyak. Yang pertama, tentu jelas dari ospek atau paling tidak di kampusku namanya itu MOB, masa orientasi bersama. Yang kedua, cari teman atau circle di dalam jurusan. Nah, ini yang agak-agak krusial. Jangan sampai circle atau pertemanan yang ada di jurusan itu nantinya adalah circle yang kurang-kurang baik ya. Karena kemungkinan besar circle kalian pada tahun pertama inilah yang di dalam jurusan ini yang akan menjadi circle kalian seterusnya selama perkuliahan sampai ya paling nggak 4 tahun sampai kalian lulus. Lalu yang ketiga juga bisa dari kepanitiaan atau dari organisasi. Di situ kita bisa mencoba mendaftar dan kalau misalnya kita keterima, kita akan mendapatkan koneksi atau network yang lebih luas. Dan terus terang kalau di kampusku sendiri agak berminat sih, karena aku pernah mencoba daftar dan ternyata yang masuk adalah orang dalam semua. Tuh aja goblok. Oke, lanjut. Pada tahun kedua yang aku lakukan adalah happy. Duh, kok iso happy di tahun kedua? Harusnya kan kuliah iki wangel. Nah, ini terus terang tiap orang beda-beda ya. Tapi aku sendiri ketika pada tahun pertama itu aku sudah mendapatkan circle yang sangat-sangat baik. Karena di dalam circleku ini ada top 3 IP tertinggi di jurusan. Salah satunya saya sendiri dan ada Mas Sin dan ada Mas Tanto. Jadi akhirnya yang satu circle sama kita itu yang nggak terlalu memiliki kesulitan yang sangat-sangat lebih kayaknya ya dalam menghadapi perkuliahan pada tahun kedua. Karena terus terang aku pun masih merasa materi pada tahun kedua itu easy peasy lemon squeezy. Serius, nggak ada susah-susahnya sama sekali. Jadi akhirnya pada tahun kedua itu ya kita itu sering-sering masih santai lah ya. Kita main Mobile Legend, kita jalan-jalan, happy nongkrong, pergi ke mall, cuci mata, liatin cewek-cewek. Wes gak usah munafik lah ya, itu pastilah. Tapi tahun kedua ini ada nggak enaknya. Karena kita bertiga ini terlalu OP ya. Kalau dijadikan satu kita itu terlalu OP. Akhirnya kalau misalnya ada tugas kelompok nih, kita itu diwajibkan untuk berpisah oleh circle kita sendiri supaya kita bisa meng-carry tugas dari kelompok tersebut. Rada-rada brengsek loh Pak Jane, tapi yo gimana lagi, yo gak salah juga sih mereka. Oke, lanjut di tahun ketiga. Yang aku lakukan adalah aku cari mati. Loh, kok iso cari mati? Serius, tahun ketiga adalah tahun yang sangat-sangat berkebalikan dari tahun kedua. Karena dari circle-nya kita itu kan sudah banyak ya yang ngeplot untuk kita mau bareng-bareng lulus 7 semester. Nah, otomatis kan di tahun ketiga ini semester 5 dan semester 6. Yang tentu kita mengambil SKS yang sangat tinggi dan ternyata mata kuliahnya itu sangat berat-berat sekali materinya.
tugas-tugas dan proyek yang diberikan juga semakin luas, semakin sulit untuk dikerjakan. Kita bertiga yang seharusnya bisa meng-carry kelompok itu sendirian, itu sekarang udah nggak bisa coy. Sudah sangat-sangat berat. Sampai aku be circleku itu loh, kadang-kadang aku buatin lek nongkrong itu. Rasanya kayak jan. Kene iki salah jurusan tadi. Kok uang yang ini? Sumpah gak bojo aku. Tapi ya karena kita itu sudah terbiasa untuk happy-happy ya pada tahun kedua. Kene aku ya gundeng ngono lho. Tetap kita itu masih meluangkan waktu untuk happy-happy sampai proyeknya kita itu sampai mepet-mepet semua itu, sampai nanti ketika sudah hamil 1 baru bingung semua. Gendeng apa gak? Ya tapi singkat cerita pada tahun ketiga itu meskipun banyak badai halilintar yang menerpa ya, kita tentu tetap bisa melaluinya. Dan akhirnya kita sampai kepada tahun keempat, dimana pada tahun keempat yang aku lakukan adalah bunuh diri. Kakak guyon, aku sih urip. Ya aku kudu setan yo, kudu setan. Pada tahun keempat yang aku lakukan adalah aku sadar diri. Aku menyadari bahwa lulus 7 semester itu tidak semudah yang dibayangkan. Dari sana aku juga menyadari bahwa dibutuhkan tanggung jawab, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan konsisten, dan dibutuhkan usaha yang jauh lebih besar hanya untuk aku itu bisa lulus tepat waktu. Dan dari semua hal yang aku sadari, yang menurutku paling penting adalah ketika nanti aku sudah lulus, maka semua ini akan berakhir. Aku gak akan ke kampus lagi, aku gak akan ketemu dosen-dosen atau cari dosen lagi, aku gak akan kumpul lagi bareng temanku, mungkin di kantin kampus, makan bareng. Aku akan menutup chapter ini dalam kehidupanku dan aku akan membuka lembaran yang baru. Kita semua pada akhirnya akan berpisah, tapi bukan berarti hubungan kita akan selesai sampai di sana. Contoh, Mbak Sinta. Aku masih sering guyonan sama Mbak Sinta lewat chat. Mas Jaya. Kalau misalnya kita ketemu, aku juga masih ya sering-sering misui dia lah. Lalu ada juga Mbak Melati, yang baru-baru ini aja nikah dan ya rada-rada sombong sih kemarin nikah. Pada akhirnya kalau misalnya aku ini ditanya, apakah kuliah itu penting? Mungkin terus terang aku nggak akan bilang penting ya, karena penting itu adalah subjektif. Tapi menurutku kuliah ini bermakna, kuliah ini meaningful. Ada cerita, ada proses yang aku lewati selama perkuliahan ini sampai aku bisa menjadi diriku saat ini. Memang benar, kalau misalnya konteks perkuliahan ini kita persempit hanya kepada sesuatu yang berhubungan dengan karir atau berhubungan dengan kesuksesan, jujur, kurikulum atau materi yang aku dapatkan selama perkuliahan itu memang banyak yang nggak pakai sekarang. Tapi kita nggak bisa pukul rata itu, karena ada juga yang karirnya itu sejalan dengan perkuliahan. Jujur menurutku itu sangat sempit kalau kita hanya mengkaitkan kuliah dengan kedua hal tersebut. Mungkin ini subjektif, mungkin ada yang nggak setuju dengan ini. Tapi menurutku kuliah adalah salah satu cara, atau mungkin aku bisa bilang salah satu cara terbaik untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu tidak hanya terbatas kepada ilmu atau sosial, tapi juga dapat merubah pola pikir dan bahkan merubah bagaimana cara kita akan menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian tanya kepada mahasiswa yang memang gak niat kuliah yang memang dari awal-awal sering bolos, gak mlebu kelas, IP-nya jeblok, terus moro-moro ilang ngucul mbonang endi, atau mungkin yang masih kuliah tapi ugal-ugalan, berandalan, terus molor gak lulus-lulus, skripsi nih gak niat, terus yopok joki, sampai mahasiswa yang di DO karena bermasalah. Ya misalnya kontak kayak karo wong-wong kayak ngono, jelas aja mereka jawab kuliah gak penting. Ojo mbok takoki takok kuliah penting apa gak kok karo wong sing gak kuliah. Goblok tenan. Jadi kalau misalnya dari antara kalian ada yang menganggap kuliah itu gak penting seperti Mas Naldi tadi, saranku mau mek siji, kon mending gak usah kuliah pisan, mbok duit tok. Oke?